Halo, selamat datang di channel saya Alpian Utni. Jikalau teman-teman merasa bahwa informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, tolong like, komen, dan subscribe. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting dalam kaitannya dengan tes P3K Tenaga Kesehatan tahun 2023. Informasi tersebut yang pertama adalah apakah fresh graduate atau bagi yang baru selesai S1 bisa mengikuti tes P3K tahun 2023. Yang kedua, apakah tenaga kesehatan yang terdata dalam SIS-DMK atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan itu bisa mengikuti tes P3K tahun 2023. Dan yang terakhir, apakah tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR atau bahkan yang STR-nya sudah mati, tidak berlaku lagi, masih bisa mengikuti seleksi tes P3K Tenaga Kesehatan tahun 2023. Hal-hal tersebut akan saya informasikan dan saya akan memberikan penjelasannya pada video selanjutnya. Jadi jangan di skip videonya, silakan tonton terus. Apakah fresh graduate bisa mendaftar P3K Tenaga Kesehatan? Jawabannya tidak bisa. Kecuali jika fresh graduate tersebut sudah punya pengalaman selama 2 tahun baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan tenaga kesehatan yang belum atau tidak terdaftar di SIS-DMK. Jadi untuk diketahui bersama, SIS-DMK itu merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jadi ini seperti Dapodik untuk tenaga guru. Jadi tahun ini berbeda dengan tahun 2022 yang kemarin, di mana tahun 2022 yang tidak terdata di dalam SIS-DMK tidak bisa mengikuti tes P3K Tenaga Kesehatan. Tetapi tahun ini yang tidak terdata di SIS-DMK bisa mengikuti tes P3K Kesehatan tahun 2023. Asalkan sudah mempunyai pengalaman selama 2 tahun baik di instansi pemerintah maupun swasta. Jadi silakan untuk mendaftar. Tetapi ada perbedaannya, yakni bagi yang sudah terdaftar di SIS-DMK mendapatkan nilai afirmasi apabila ia memilih tempat tes di mana ia mengabdi atau dia honor selama ini. Dan bagi yang tidak terdaftar di SIS-DMK tidak mendapatkan nilai afirmasi karena dia dianggap sebagai pelamar umum. Jadi itu adalah perbedaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar di SIS-DMK. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan tenaga kesehatan yang STR-nya habis masa berlakunya? Apakah masih bisa mengikuti seleksi P3K? Jawabannya bisa, di mana akan diberikan semacam relaksasi atau kelonggaran, dan itu dikhususkan hanya bagi tenaga kesehatan di kelompok kesehatan masyarakat. Jadi untuk diperhatikan, ini tidak untuk semua tenaga kesehatan, khusus hanya untuk tenaga kesehatan di kelompok kesehatan masyarakat. Tetapi setelah 6 bulan diterima jadi P3K atau lulus jadi P3K Tenaga Kesehatan, ia sudah harus memiliki STR. Hal ini diperkuat dengan surat edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian hal penting dan hal unik yang perlu kita pahami bersama adalah
nanti ada istilahnya optimalisasi. Jadi optimalisasi ini adalah jika peserta seleksi P3K tenaga kesehatan memperoleh nilai bagus, tetapi kuota tempatnya ia melamar sudah terpenuhi, maka bisa ditugaskan di tempat lain atau tempat tugasnya bisa dialihkan di tempat lain.